pagi. Nama saya Tian Nurjana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Mataram dengan NIM E1E322621 dan nomor peserta 201905005875 pada hari ini Rabu 5 Oktober 2022 pukul 8.30 akan melaksanakan UKIN pembelajaran di kelas 6 SDN 1 Sindang Mekar, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dengan judul Cara-cara menghemat energi listrik, tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3. Berikut formulir pendaftaran ujian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Untuk membuka dan memulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Abi ya. Siap. Ayo kawan, sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Nah, kalau ibu bilang apa kabarnya, jawabnya gimana? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, coba sekali yang semangat ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini hari apa hari ini anak-anak? Rabu. Alhamdulillah ini hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 ya. Kita masih bisa bertemu dalam kesempatan ini ya untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu bertanya dulu siapa yang hari ini tidak masuk? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah hadir semua ya dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak sekarang sudah masuk musim hujan. Jadi ibu harapkan anak-anak setiap hari membawa boleh bawa payung ataupun jas hujan ya untuk berjaga-jaga ya seperti itu. Nah, siapa yang tadi sebelum berangkat sudah sarapan dulu? Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Nah, kenapa Jaki belum sarapan? Bangunnya kesiangan. Lain kali harus sarapan dulu ya. Karena dengan sarapan dulu anak-anak jadi bisa lebih semangat dan mempunyai apa? Bisa berkonsentrasi dan punya tenaga yang energi yang banyak ya, energi yang siap untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, coba ibu ingin lihat dulu kesiapannya. Pakaiannya sudah rapi belum? Mana dicek dulu pakaiannya sudah rapi semua? Sudah. Mejanya kanan kiri sudah rapi atau belum? Coba dilihat. Ya, alat tulisnya sudah siap? Sudah. Dilihat kanan kirinya ada sampah tidak? Sudah ya. Siapa yang hari ini piket? Sudah piket belum? Sudah, bagus ya. Melaksanakan piket merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau sudah siap anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Silakan dipimpin oleh Melati ya. Anak-anak silakan berdiri. Siap ya? Indonesia tanah airku, Bhinneka Indonesia Raya. Ya, silakan anak-anak boleh duduk kembali ya. Ya, anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita terlebih dahulu melakukan kegiatan literasi ya untuk membaca selama 5 menit. Hari ini apa judulnya teks yang akan kita baca? Mengenai mencintai
ya? Sudah. Jadi tadi dari teks yang sudah anak-anak baca, bagaimana tadi cara menghemat kertas itu? Yang pertama apa? Gunakan kedua sisi kertas untuk menulis. Ya, bagus ya. Nah, itu manfaat dari membaca, kita bisa mendapatkan informasi dari teks yang sudah kita baca. Nah, Ibu ingin bertanya, anak-anak ada yang masih ingat kemarin pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang, ya betul, masih globalisasi ya. Mengenai apa pembelajarannya? Pintar, mengenai menyalurkan energi listrik. Yang pertama, energi listrik itu dihasilkan dari PLTA, betul. Lalu disalurkan ke sutet. Setelah itu masuk atau disalurkan ke transformator. Betul, pintar. Dimasukkan ke transformator untuk apa? Menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, bagus, tepuk tangan dulu untuk anak-anak ya. Nah, jadi apa pelajaran yang sudah kita pelajari itu nanti di rumah dibaca-baca lagi ya, sehingga tidak lupa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang tema 4. Apa tema 4 judulnya? Globalisasi. Globalisasi. Subtema berapa? Globalisasi. Subtema 2, yaitu Globalisasi dan manfaatnya. globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran ketiga. Ya. Nah, kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita. Nanti diharapkan setelah anak-anak belajar hari ini ya, anak-anak bisa menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang telah dibaca dengan tepat. Lalu anak-anak akan mampu menuangkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk diagram dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak akan mampu merinci cara menghemat energi listrik dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak akan membuat karya tentang kegiatan hemat energi listrik dalam bentuk poster dengan menarik. Siap semuanya untuk belajar? Siap. Untuk anak-anak penting tidak pelajaran ini untuk kita pelajari? Penting. Ya, dengan mengetahui cara-cara menghemat energi, maka nanti anak-anak akan bisa mendapatkan manfaat. Apa kira-kira manfaatnya? Betul, tidak boros. Apa lagi? Tidak membuang-buang uang ya, salah satunya ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari kita mempelajari hari ini. Jadi anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Siap semuanya? Siap. Kalau sudah siap, kita tepuk semangat dulu. Ibu ingin lihat semangatnya ya. Tepuk semangat. Ya, kalau sudah semangat semuanya, silakan anak-anak. Nah, terlihat tidak gambarnya? Terlihat tidak? Mana suaranya? Coba suaranya dikeluarkan yang keras. Terlihat tidak? Nah, cermati gambar berikut dengan teliti. Perhatikan gambarnya ya. Ada berapa gambar ini? 5. Ada berapa ruangan? 5. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba Ibu ingin bertanya dulu terlebih dahulu ya. Apa peran energi listrik atau manfaat energi listrik di era globalisasi saat ini? Membantu pekerjaan. Coba acungkan tangannya. Ya, Asrof. Membantu mempercepat pekerjaan. Membantu mempercepat pekerjaan, betul. Apalagi dengan adanya listrik, jadi bagaimana? Ya, yang keras suaranya. Agar mudah ya, mempermudah pekerjaan manusia, betul. Ibu punya pertanyaan selanjutnya. Anak-anak silakan perhatikan ya. Ruangan manakah yang boros listrik? Ruangan tamu. Coba, ruang 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ruangan yang boros listrik itu yang nomor berapa? 5. Kenapa alasannya? Mengapa nomor 5 yang boros listrik? Tidak mematikan radio, dan lampu listrik. Apa saja ya? Coba, Sultan. Radio, listrik, kipas, lampu. Radio, TV, kipas, lampu semuanya Nyala. nyala. Berarti ini boros. Sedangkan ada 3 orang yang nontonnya. Tidak ada siapa-siapa ya di ruangan ini ya. Nah, kalau ini memang sedang belajar pakai lampu, berarti boros tidak? Tidak. Memang dalam belajar kita membutuhkan penerangan yang
baik ya. Satu pembelajaran juga, anak-anak kalau belajar di rumah itu biasakan di tempat yang terang ya. Supaya apa? Supaya matanya tidak rusak. Kalau belajar di tempat gelap itu nanti matanya bisa rusak. Jadi kalau belajar memang harus di tempat yang terang. Paham tidak? Nah, yang terakhir, mengapa sih kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ibu tanya dulu, kalau boros itu baik tidak? Tidak baik. Jadi yang baik, yang seharusnya itu kita harus hemat listrik. Nah, pertanyaannya mengapa sih kita harus hemat listrik? Agar tidak membuang-buang uang. Bagus. Apalagi yang lain? Nah, anak-anak masih banyak yang bingung ya. Untuk menjawab pertanyaan anak-anak, Ibu punya sebuah video. Silakan disimak dengan baik. Nanti jika di dalam videonya ada hal penting yang ingin ditulis, silakan boleh dicatat ya. Silakan disimak dengan baik videonya. Cara-cara menghemat energi listrik IPA kelas 6 tema 4 subtema 2. Anak pintar, pengaruh globalisasi menyebabkan kemajuan di berbagai bidang, khususnya teknologi. Perkembangan teknologi juga diiringi penggunaan energi listrik yang semakin meningkat. Tahukah kalian mengapa kita harus menghemat penggunaan listrik? Satu, sumber energi listrik yang terbatas. Pembangkit listrik sebagian besar menggunakan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbaharui sehingga ketersediaannya di alam terbatas. 2. Menghemat listrik membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi listrik. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan mengapa harus hemat listrik? Tahu tidak? Tahu. Coba kalau sudah menyimak videonya dengan baik pasti tahu ya. Jadi, mengapa sih kita harus menghemat listrik? Yang pertama mengapa? Sumber energi listrik yang terbatas. Betul, tadi kata Asraf, karena terbuat dari bahan bakar, salah satunya dari bahan bakar fosil ya. Dan bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbarui sehingga jumlahnya terbatas. Itu kenapa kita harus hemat. Yang kedua apa? Menghemat listrik berarti menyelamatkan bumi. Apa yang kedua tadi? Menghemat listrik, menyelamatkan bumi. Bagus. Yang ketiga? Menghemat pasokan listrik untuk disalurkan ke wilayah yang lain. Bagus. Dan yang terakhir, yang keempat apa? Menghemat biaya. Kalau kira-kira kalau pakai listriknya hemat, berarti bayarnya juga lebih hemat atau lebih murah. Siapa yang tahu bagaimana sih cara-cara menghemat listrik itu? Ya, Matikan TV saat tidak dilihat. Mematikan TV saat tidak dilihat. Siapa lagi yang bisa? Ya. Mematikan lampu di siang. Ya, Sultan. Mematikan kipas tidak digunakan. Mematikan kipas jika tidak digunakan. Ini yang tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Cara-cara menghemat listrik. Jika ada hal penting anak-anak boleh tulis ya. Silakan. Yang pertama apa ini? Membatasi waktu menonton televisi. Yang kedua? Nah, kalau udaranya panas boleh pakai kipas, tapi kalau sedang dingin, sedang sejuk sebaiknya dimatikan. Sudah bisa dipahami anak-anak? Nah, kalau sudah bisa dipahami, ayo kita berlatih menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks yang berisi tentang penjelasan sesuatu ya. Ada berapa struktur teks eksplanasi? 3. Pintar. 1. Bagus. 2.
lupa diberi identitas dulu dan dibaca petunjuknya dengan baik. Lalu nanti diisi ya di sini dengan menuliskan informasi penting dari setiap paragraf pada diagram yang sudah disediakan. Siap semuanya ya? Nah, silakan dikerjakan. Tulisannya yang jelas ya, jangan lupa gunakan huruf kapital yang tepat. Ya, di awal kalimat biasakan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai ya? Sudah. Ada kesulitan tidak mengerjakannya? Tidak. Sekarang kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Sudah selesai ya? Oke, dikumpulkan sama keluarga. Nah, selanjutnya. Nah, ini ya. Apa judulnya ini? Membuat poster. Nah, tadi ya salah satu pembelajaran kita tadi kan mengenai cara-cara hemat listrik ya. Nah, anak-anak, jadi poster itu adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu ya yang dibuat pada kertas berukuran besar. Nah, anak-anak sudah menyiapkan kertasnya? Sudah. Nah, silakan boleh dikeluarkan ya. Hari ini kita akan membuat poster ya mengenai cara menghemat listrik, energi listrik ya. Namun sebelumnya anak-anak harus tahu dulu cara poster yang baik. Bagaimana yang pertama harus bagaimana? Tulisannya harus jelas dan terbaca. Yang kedua, poster dilengkapi dengan gambar yang menarik ya. Nah, sekarang anak-anak secara berkelompok ya, silakan membuat poster yang menarik ya. Dan nanti setelah posternya sudah selesai dibuat, anak-anak akan mengkampanyekan poster ke setiap kelas. Siap semuanya? Siap. Setelah itu nanti kemudian posternya akan dipasang di tempat-tempat yang strategis ya. Posternya mengenai cara menghemat listrik. Sebelumnya Ibu cek dulu kelompoknya ya, kekompakannya. Coba kelompok 1 siap, kelompok 2 siap, kelompok 3 siap, kelompok 4 siap, kelompok 5 siap. Silakan bekerja sama dengan panel di dalam kelas. Ya, buat warnanya yang menarik ya. Ayo, warnanya yang cerah-cerah ya. Ya, bagus warnanya yang tebal-tebal. Bagus. Terlalu tipis ya. Ambilin lagi warnanya. Coba birunya lebih tebal lagi. Nah, warnanya lebih tebal lagi supaya kita lihat bajunya lagi warnanya. Nah, meja di tengah. Nah, ini arahnya udah beda duluan kan, kayak gini semua. Sudah selesai semuanya anak-anak? Coba sekarang Ibu mau lihat kelompok
hasil karya kelompok 5. Tepuk tangan dulu kelompok 5. Sudah selesai posternya ya. Anak-anak, nah ini selanjutnya ya. Kalau sudah membuat poster yang menarik, sekarang selanjutnya anak-anak kita akan mengkampanyekan. Akan mengkampanyekan posternya ke setiap kelas. Semua sudah siap? Siap ya, semua sudah siap. Ya, nanti kelompok 1 bisa berkampanye di kelas 1. Kelompok 2 di kelas 2 ya. Kelompok 3 di kelas 3. Kelompok 4 di kelas 4 dan kelompok 5 di kelas 5. Kalau sudah siap, kita akan berkampanye ya. Silakan anak-anak kita laksanakan. Sebelumnya kita baca dulu bismillah bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kakak menyampaikan poster kami dari kelas 6 untuk mengajak anak-anak buat ayo kita hemat energi. Kalau lampu tidak digunakan harus dimatikannya. Ya anak-anak. Ya. Kalau televisi tidak digunakan harus dimatikan. Kalau kipas angin tidak digunakan harus dimatikan. Kalau kita di siang hari ya, kalau matikanlah lampu. Tangannya berkatu. Selamat pagi adik-adik. Kami dari kelas 6 ingin mengajak adik-adik menghemat energi listrik dengan cara matikan lampu jika tidak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kakak yang baik dan pintar. Selamat pagi. Kakak akan menjelaskan tentang energi listrik secara bijak. Jika siang hari mematikan lampu, jika kipas tidak digunakan harap dimatikan. Jika televisi tidak dilihat harap dimatikan. Terima kasih adik-adikku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelas 6 untuk mengajak kalian semua menghemat energi listrik dengan cara mematikan lampu di siang hari, mematikan televisi kalau tidak dilihat. Apakah kalian siap melakukannya? Ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, kami dari kelas 6 mau menyampaikan tentang menghemat energi listrik. Contohnya dengan cara mematikan lampu di siang hari dan mematikan lampu jika tidak digunakan. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sudah selesai kampanyenya? Bagaimana perasaannya? Coba siapa yang mau menyampaikan? Yang deg-degan ya? Apa lagi? Takut, bergetar ya? Geredeg itu apa sih? Deg-degan ya. Jaki? Rada nggak enakan? Enakannya kenapa? Ya, Bisa gemuyu itu
sih? Bisa tertawa ya, bisa menyampaikan informasi ya. Gak enakannya apa? Malu. Nah, ini pengalaman pertama untuk anak-anak? Baru pertama kali berkampanye di kelas yang lain? Nah, itu ya, alhamdulillah punya pengalaman baru. Ada yang deg-degan, ada yang malu-malu, ada yang grogi, ya sampai ada yang lupa mau bilang apa ya? Generasi masa depannya ketinggalan ya. Jadi untuk kedepannya anak-anak sudah bagus ini ya. Ibu lihat anak-anak sudah ada keberanian menyampaikan hal baik di depan adik-adiknya, Jaki ya. Sudah bagus. Kakak pusing mingguin lah Bu ajarannya. Iya Bu. Ya, jadi pengalaman ini digunakan sebagai bekal ya. Dengarkan. Anak-anak kedepannya anak-anak harus berani lagi untuk berbicara di depan orang banyak, di depan orang lain. Siap ya semua ya? Siap. Lagi ini untuk menyampaikan kebaikan ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah mengajak adik-adiknya untuk hemat listrik ya. Nanti kalau di rumah adik-adiknya laksanakan, maka anak-anak mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Ya, anak-anak ibu punya bintang ya untuk anak-anak karena tadi sudah berhasil berkampanye. Silakan dari kelompok 1 boleh ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, untuk kami 2 bintang. Rafa dan siapa? Rama. Ya, sekarang kelompok berapa? Ya, dan terakhir kelompok 5. Silakan ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Saya lagi tepuk tangan untuk kelompok 5. Sampai sekarang masih deg-degan katanya ya? Anak-anak bersyukur kalau kalian deg-degan. Karena masih hidup. Berarti kalian masih hidup ya? Karena salah satu ciri orang yang masih hidup itu jantungnya berdetak ya. Oke. Nanti posternya kita tempelkan di kelas dan di tempat-tempat lain di sekolah ya. Boleh. Nah, sekarang coba anak-anak duduknya yang rapi lagi ya. Jadi pembelajaran apa yang bisa anak-anak ambil dari mengkampanyekan poster? Harus berani. Percaya diri. Bekerja sama, betul. Berani bedanya tapi dalam kebaikan ya. Nah, apa lagi? Harus bagaimana dalam menyampaikan informasi? Harus jelas, suaranya harus suara supaya terdengar ya. Jadi sekarang tadi Ibu lihat walaupun masih malu-malu ya, tapi sudah mulai berani untuk menyampaikan. Nanti kedepannya semuanya berusaha lebih baik lagi ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Silakan anak-anak bersiap-siap ya untuk mengerjakan soal evaluasi ini. Dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah. Jawabannya di bawah boleh. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya, ayo kita bahas soal evaluasinya bersama-sama ya. Mulai dari Zaki. Dari teks tersebut tentang menghemat listrik. Tentang menghemat listrik, betul tidak? Betul tidak? Yang ketiga dalam teks tersebut disebut bagian deret penjelas. Deret penjelas. Anak-anak betul tidak jawabannya? Betul. Ya, betul. Silakan di checklist. Nomor 3. Kesimpulan dari teks tersebut, kita telah menyelamatkan bumi kita. Ya, betul ya. Jawabannya apa tadi? Kita telah menyelamatkan bumi kita. Kita telah menyelamatkan bumi kita. Asraf apa jawabannya? Kita bisa bayangkan berapa benar energi listrik yang kita hemat
dengan melakukan penerapan hemat energi. Ya, boleh jawabannya ya. Udah, silakan. Coba siapa yang betul semua? Ya, ada 5 orang. Yang salah 1. Ya, ada 5 orang juga. Yang salah 2. Yang lainnya salah berapa yang belum ngacung? Salah 2 ya. Nah, nanti anak-anak bagi yang nilainya, bagi yang sudah memenuhi kriteria ya, bisa untuk ikut pengayaan, dan bagi yang nilainya masih di bawah KKM atau kurang dari kriteria, maka anak-anak harus mengikuti remedial atau perbaikan ya. Nah, sekarang silakan dikumpulkan lagi ya. Per kelompok, kumpulkan dulu. Dikumpulkan sama kelompok. Iya, sama. Ya anak-anak, sekarang mari kita nyanyikan lagu bersama-sama. Apa judul lagunya? Lagu Hemat Listrik. Ya, ayo kita nyanyi dulu bersama-sama, suaranya dikeluarkan ya. Silakan bernyanyi. Yuk. Ayo. Dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar apa saja tadi? Hemat listrik. Cara-cara menghemat listrik. Pertama, Bukan lampu di siang hari. ya, coba siapa yang bisa ke depan, silahkan. Ya, Citra. Coba Citra ke depan sini, Citra. 1. Mematikan lampu di siang hari. Tuh, 2. Mematikan kipas jika tidak dipakai. 3. Mematikan lampu jika tidak digunakan. iya. Tepukan dulu untuk Citra. Ya, apakah anak-anak merasa senang? Senang tidak? Ya, bagian mana yang anak-anak senang? Membuat poster, apa lagi? Bekerja sama, apa lagi? Gambar. Menggambar, apa tadi Jaki? Menyampaikan Menyampaikan informasi ya tadi, berapa namanya? kampanye. Berkampanye, betul, berkampanye di kelas-kelas. Saya tepukan untuk anak-anak semua ya. Nah, apakah semuanya sudah bisa dipahami? Sudah. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah. Nah, kalau sudah jelas semuanya, silakan anak-anak boleh bersiap-siap, bukunya dirapihkan ya. Duduk sih ya. Siap. Ya, mana anak yang hebat? Ini anak yang hebat. Mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Oh, ini anak-anak yang hebat. Buktinya mana? Nah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dulu bersama-sama ya. Amin. Semoga semua ilmu yang anak-anak dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa nanti di rumah hemat energinya diterapkan ya. Kalau siang hari lagi terang lampunya dimatikan ya. Kalau tidak digunakan kipas anginnya dimatikan dan lain sebagainya. Sekarang dipimpin doa oleh Sultan ya.